dan kini hadir tanpa filter di Gudang Garam Internasional Kretek. Fitbar Fruits Delight, delicious multigrain bar. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bertekad membawa Garuda lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk mencapai misi tersebut, Kluivert meminta dukungan dari supporter. Setelah PSSI resmi menunjuk Kluivert sebagai pelatih, Patrick Kluivert memiliki misi membawa Timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Kepada wartawan Fabrizio Romano, Kluivert mengatakan bahwa kondisi Timnas saat ini memiliki kemampuan, kekuatan, dan tekad untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Well, the mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. Pemain Timnas asal Persib Bandung, Mark Klok, mengatakan pergantian pelatih dalam dunia sepak bola merupakan hal yang biasa. Kepada semua pihak, Mark Klok meminta untuk membantu pelatih Kluivert agar bisa beradaptasi dengan Timnas. Mark Klok berharap dengan kehadiran Kluivert, mimpi Timnas untuk lolos Piala Dunia bisa terwujud. Yang baru, dia harus adaptasi di negara kita. Semoga semua orang bantu dia buat adaptasi, dan pemain, kultur sepak bola juga adapt dengan filosofi dia. Itu sangat penting buat kita bersamaan, karena kita semua punya satu mimpi, satu visi, satu misi. Itu Garuda Indonesia harus lebih baik, lebih besar lagi kepada sekarang, untuk kedepannya, dan semoga kita bisa kualifikasi untuk Piala Dunia. Ini mimpi semua, dan semoga dengan pelatih yang baru kita bisa menjadi mimpi ini terwujud. Terima kasih banyak. Usai resmi ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert meminta dukungan supporter agar Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026. Kepada wartawan Italia Fabrizio Romano, Patrick Kluivert menyampaikan saat ini tengah dalam proses menyatukan semuanya. Kluivert juga mengingatkan dalam tim bukan hanya pemain dan pelatih, tapi juga perlu ada dukungan supporter yang begitu vital bagi sebuah tim. As everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. So let's go. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo melihat di tangan Patrick Kluivert, taktik Timnas Indonesia akan mengalami perubahan, namun tak begitu signifikan. Soal komunikasi yang sempat disorot PSSI terhadap Shin Tae-yong, Anton melihat tidak ada masalah pada Kluivert karena menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Yang pasti yang pertama adalah cara berkomunikasi. Oke. Dan karena Kluivert pasti bisa bahasa Inggris, sudah pasti bahasa ibunya adalah bahasa Belanda. Sementara ada 16-17 pemain Indonesia senior sekarang itu bahasa ibunya bahasa Belanda. Jadi dari sisi komunikasi hampir pasti tidak ada masalah. Kalau kepada pemain yang non diaspora dia pakai bahasa Inggris, dan pemain-pemain kita kan udah go abroad semua. Jadi ya pasti nggak ada masalah juga. Nah, soal taktikal memang menurut saya akan ada perubahan, tapi nggak signifikan lah. Usai resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas, Kluivert akan datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 2025. Dengan dibantu dua asisten, Alex Pastor dan Denny Lanzak, Patrick Kluivert diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tim Liputan, Kompas TV.
Pertanyaannya, bagaimana supporter timnas bisa menyikapi penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih dan memberikan dukungan penuh? Seberapa krusial keberadaan supporter dalam kepelatihan baru ini? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam, Bung Erwin. Selamat malam, Nitya. Selamat malam, Kompas TV. Bung Erwin, pasca pemecatan STY, kemudian penunjukan Kluivert dan tanggal 11 akan tiba di tanah air, tetap ada suara pro dan kontra dari para supporter. Kira-kira kalau sekarang Anda melihat sudah bisa menerima belum dan total mendukung Kluivert, para pendukung, pecinta, supporter timnas? Belum. Belum bisa? Faktanya kalau terlihat dari media sosial, yang paling kelihatan jelas kan apa yang terjadi di media sosial. Kan masih ada yang mempertanyakan Kluivert ya, meskipun sudah dipastikan menjadi pelatih tim nasional, tapi masih ada yang mempertanyakan, masih ada yang kecewa karena pelatih lama Coach Sintayong itu diganti di tengah jalan sebelum kontraknya habis, di tengah prestasi yang sedang menjanjikan. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah menerima semua, ya kelihatannya memang belum gitu. What does it take? Apa yang dibutuhkan oleh supporter Indonesia sebenarnya untuk kemudian bisa menerima kedatangan Kluivert secara dengan tangan terbuka? Yang dibutuhkan adalah pembuktian. Pembuktian dari timnas Indonesia ketika menjalani pertandingan lanjutan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia. Yang paling dekat tanggal 20 Maret menghadapi Australia di kandang Australia. Jadi butuh pembuktian seperti apa tampilnya pemain-pemain Indonesia di bawah pelatih baru, ada asisten baru 2. Berapa hasilnya, itu yang dibutuhkan untuk paling tidak untuk titik awal istilahnya menarik simpati supporter gitu, untuk mendukung sepenuhnya. Karena kan supporter ini pertama kecewa, ya kan? Kenapa kok diganti? Padahal prestasi lagi oke, lagi menjanjikan. Dan timingnya ini sangat krusial. Ya, yang kedua kecewanya sama ketakutannya, sama kekhawatiran, kenapa kok Patrick Kluivert yang dipilih? Karena rekam jejaknya secara teknis, ya, kepelatihan untuk menangani tim nasional hanya baru menangani tim negara Curaçao sebagai pelatih kepala. Jadi ada beberapa alasan dari supporter yang masih belum bisa mendukung sepenuhnya gitu. Ya karena kecewa sama ragu sama kualitas. Nah, gimana caranya supaya bisa mendukung sepenuhnya? Ya harus dibuktikan dengan hasil yang dicapai oleh timnas. 2 pertandingan menghadapi Australia di kandang lawan, lalu tanggal 25 menghadapi Bahrain di GBK, itu nggak boleh kehilangan poin, terutama di Bahrain, menghadapi Bahrain di GBK. Itu mutlak harus menang. Mutlak harus menang ya. Jadi tidak terima seri atau bahkan ya kekalahan ya, itu bisa justru malah memicu kekecewaan lagi ya. Tapi kalau kita lihat itu adalah titik krusialnya artinya untuk mendapatkan dukungan penuh, memberikan pembuktian. Tapi in the meantime artinya dalam waktu yang ada kira-kira apa sebenarnya yang bisa diberikan, upaya apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelatih timnas baru begitu, Kluivert, untuk menarik simpati supporter Indonesia, meyakinkan bahwa ia memiliki kemampuan, ia memiliki kelebihan, ada pembeda dengan seorang STY? Paling tidak dalam VT tadi sudah kelihatan bahwa ada usaha dari Patrick Kluivert melalui ucapannya bahwa butuh dukungan supporter. Itu sudah dimention supporter, ya kan? Karena pasti butuh dukungan. Karena belum datang aja, kan sudah banyak hujatan yang menurut saya nggak fair. Ya, orang belum kerja tapi udah dihujat berdasarkan yang dilihat di masa lalu. Jadi menurut saya Patrick Kluivert sudah menunjukkan bahwa butuh dukungan dari supporter. Tapi bagaimana caranya? Ya caranya nggak ada kata lain karena pembuktiannya itu di hari pertandingan, di hari pertandingan gitu. Mau ngomong seperti apapun kalau belum ada buktinya, ya. Mau latihan seperti apapun kalau belum ada buktinya, di hari pertandingan tampilnya bagus atau buruk atau biasa-biasa aja, hasilnya seri, kalah atau menang. Nah, setelah pertandingan baru bisa kelihatan apakah bisa nggak membuktikan untuk menarik dukungan dari supporter.
Iya ya, jadi harus menang nggak terima seri gitu ya. Tapi artinya sedikit saja mungkin ya supaya kita juga bisa bersama-sama menjadi supporter yang baik gitu. Kan nanti kan ada katakan nggak fair juga kalau orang belum kerja tapi sudah dihujat duluan gitu. Bagaimana kita kemudian bisa pelan-pelan menerima paling tidak percaya dengan rencana PSSI dan juga rencana Kluivert? Kuncinya harus move on sih. Ya memang nggak mudah. Untuk move on itu nggak mudah. Tapi sekali lagi gini, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir pasti sudah menghitung risiko yang sangat besar yang sedang dihadapi sekarang. Ya, secara teknis lawan-lawannya nggak mudah. Australia, Bahrain, Cina, Jepang di 4 pertandingan tersisa dari kualifikasi nggak mudah kan. Patrick Kluivert harus beradaptasi dengan sangat cepat, harus bisa beradaptasi dengan super cepat dengan pemainnya. Itu nggak mudah. Secara non teknis resikonya adalah hujatan, ya kan? Dengan keputusan kemarin mengganti pelatih itu udah dihujat, ya kan? Ya kalau misalnya hasilnya positif, mungkin hujatan itu berkurang atau malah hilang. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai harapan, kan pasti hujatan akan semakin besar. Ya kita berharap bahwa itu nggak terjadi. Tapi yang penting adalah sekarang sudah diputuskan Kluivert pelatihnya. Kita ini kan masyarakat Indonesia, supporter bola Indonesia, dukung timnas untuk sukses kan, bukan untuk nggak sukses gitu. Kalau mau dukung untuk sukses ya. Jadi fokus pada timnasnya saja ya. Fokus pada apa bisa kita berikan kepada timnas, salah satunya adalah percaya tadi dan jangan di judge terlebih dahulu, tapi bolehlah setelah pertandingan nanti Maret kita tagih bagaimana hasil dari pemilihan Kluivert ini. Paling tidak kan lihat dulu hasilnya seperti apa, kalau sudah ada hasilnya baru bisa dikomentarin, dievaluasi, dikritik, dikasih saran. Begitu. Ada hasil dulu baru boleh komentar. Terima kasih Bung Ervin sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Bung. Laki tidak bercerita tapi nonton TLC Kompas TV. Ikuti pada hari dan jam berikut. Eredivisie live di Kompas TV. Pastikan Anda menyaksikan siaran langsung Eredivisie Belanda hanya di Kompas TV mulai 11 Januari 2025. Usai jeda, Saudara, Kompas Malam akan hadirkan informasi salah satunya mengenai KPU menetapkan Pramono Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih. I feel for the rough places. I look for the light. I approach the uncharted path and I go.